Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kita dapat berjumpa kembali di dalam belajar sekolah sahabat di program sekolah sahabat 777. Bila saudara dan saudariku memiliki kendala saat mencari video kami di YouTube, boleh ketik dengan kata kunci pencarian sekolah sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Judul pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini, 13 Januari, Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang anak atau diperanakkan. Alamiahnya sebuah keluarga memiliki anak. Namun, bila keluarga tersebut tidak diberikan keturunan, biasanya bisa mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Hal ini biasa terjadi di kalangan Yunani Romawi dan Timur, bahwa konsep adopsi ilahi penguasa adalah umum, dan ini bukan menjadi suatu perbincangan karena ini adalah umum. Di sebuah kerajaan, bila raja tidak memiliki keturunan, maka dia akan mengadopsi seorang anak dan dididik, dilatih supaya kelak dia akan menjadi penguasa atas kerajaannya itu. Pelajaran kita di hari Kamis berbicara tentang mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Siapa yang mengangkat? Yaitu Allah sebagai Raja alam semesta. Apa tujuannya mengangkat seorang anak? Supaya dia menjadi penguasa atas langit dan bumi dan segala isinya, atas tahta kerajaan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Namun, pelajaran sekolah sahabat kita ini harus kita ketahui bahwa kata diangkat dalam pelajaran ini yaitu sebagai penguasa yang dijanjikan. Ternyata Allah sudah pernah berjanji. Kepada siapa? Tentu kepada hamba-hambanya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Allah berjanji kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, baik kepada Samuel, demikian juga kepada Daud, dan seterusnya. Dalam konteks ini, kita membahas bagaimana janji yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Sehingga Daud mencatat sebuah firman di dalam kitab Mazmur 89 ayat 29 dan Mazmur 27 dan 8. Di sana ada dikatakan bahwa anak ini akan menjadi penguasa sah yang benar atas bangsa-bangsa. Jadi anak yang diangkat itu dalam konteks adalah Yesus akan menjadi penguasa sah yang benar atas apa? Atas bangsa-bangsa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kutipan sekolah sahabat kita juga mengatakan bahwa selain itu, perjanjian baru juga menyatakan bahwa Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Ya, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Dalam konteks ini, sekolah sahabat kita mengatakan bahwa anak Allah yang berkuasa ketika dia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi penguasa bangsa-bangsa adalah Kristus Yesus. Jadi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama yang telah dijanjikan Allah kepada Daud dan juga kepada hamba yang lain, ini juga digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Yang kita angkat konteksinya adalah dalam kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 8, demikian juga di dalam Ibrani 1 ayat yang kelima. Mungkin kita bertanya, semalam kita sudah membahas Yesus itu adalah Allah. Namun mengapa dikatakan kembali Yesus adalah anak Allah?
Dikatakan firman Tuhan dalam kutipan sekolah sahabat kita, gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai keilahian, tetapi dengan perannya dalam rencana keselamatan. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran hari Kamis telah memberikan suatu pengetahuan baru bagi kita. Semoga melalui pelajaran hari Kamis ini kita semakin setia dan semakin dekat kepada Yesus. Karena Yesus adalah penguasa sah, penguasa yang benar, penguasa yang memberikan keselamatan bagi setiap manusia, penguasa yang memiliki peran dalam rencana keselamatan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Tuhan memberkati semua pemirsa di dalam kehidupan mereka. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan, serta berpengharapan kepada Yesus saja. Dan bila ada yang berulang tahun, biarlah mereka bersuka cita, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru di tengah hidupnya sepanjang perjalanan hidupnya. Bapa, bila ada di dalam pergumulan oleh karena masalah, Tuhan lepaskan dan kuatkan hatinya, sehingga dia tetap ada dalam kebenaran Tuhan saat mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan. Banyak pelanggaran kami, Tuhanlah kiranya mengampunkannya. Sempurnakan doa kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.